Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi yang saya hormati Miss Christina S.Ikom, MSc, selaku dosen pengajar mata kuliah Etiquette and Communication Skills, dan kepada teman-teman yang sama-sama berjuang dalam melaksanakan perkuliahan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato walaupun harus secara online karena pandemi yang sedang terjadi. Saya juga berharap agar Miss Christina dan teman-teman sekalian diberikan kesehatan selalu dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas di masa pandemi seperti ini. Sebelum masuk ke dalam pidato, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Vincentius. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 program studi manajemen di Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Pembahasan pada pidato kali ini berkaitan dengan perekonomian Indonesia yang kita tahu mengalami banyak perubahan sejak masa pandemi terjadi. Namun yang saya akan bahas adalah kabar baik yang terjadi pada ekonomi di Indonesia, yaitu tren positif pada perekonomian Indonesia yang terjadi di bulan Maret 2021. Para hadirin sekalian, sejak tanggal 2 Maret 2020, yaitu waktu di mana virus COVID-19 resmi diinformasikan masuk ke Indonesia pertama kali, perekonomian kian memburuk dan mengalami perubahan yang sangat tidak stabil. Hal tersebut dipicu oleh banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan pemasukan ketika masa pandemi terjadi, karena mengharuskan mereka beraktivitas di rumah dengan adanya kebijakan stay at home yang ditetapkan pemerintah Indonesia bahkan dunia. Banyak usaha yang harus tutup, terutama UMKM yang belum bermitra dengan jasa pengantar makanan online, dan juga karena sepi pembeli mengingat tidak ada orang yang keluar rumah pada saat itu. Oleh karena itu, daya beli masyarakat juga berkurang, sehingga perekonomian Indonesia kian memburuk diiringi dengan kasus pengangguran yang bertambah. Pasar saham juga ikut terkena dampak dari pandemi COVID-19, sehingga banyak pemegang saham yang panik dan menjual saham mereka, sehingga indeks harga saham di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah, khususnya para jajaran staf Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, sehingga keadaan perekonomian Indonesia secara perlahan membaik. Berikut ini adalah video singkat yang menjelaskan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak pandemi terutama di perekonomian Indonesia adalah, pertama, kita melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa China dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor barang-barang baku dan barang-barang kebutuhan pokok Indonesia. Dan oleh karenanya kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita terdampak. Kelangkaan dari impor bahan baku terutama itu akan kemudian mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan kemudian menciptakan nilai tambah. Nah, oleh karenanya bisa jadi kalau misalnya ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan kemudian berdampak pula secara negatif pada perekonomian Indonesia. Sebelum melanjutkan topik pembahasan pidato kali ini, izinkan saya memberikan perkenalan singkat kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Beliau merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan tersebut diemban oleh beliau yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu. Beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai wanita Indonesia yang paling berpengaruh kedua versi majalah Globe Asia pada Oktober 2007. Ibu Sri Mulyani ini juga dikenal sebagai ekonom yang aktif dalam berpendapat, memberikan kritik, berpikir jernih sekaligus populer dalam kalangannya. Beliau aktif dalam memberikan seminar pada talk show di televisi, dalam konferensi pers APBN kita yang diadakan secara online. Sri Mulyani menyampaikan kinerja perekonomian di bulan Maret terus melanjutkan tren positif. Tren positif tersebut didorong oleh berbagai sektor seperti Purchasing Managers Index atau PMI. PMI adalah sebuah indikator bagi kegiatan perekonomian suatu negara yang mengindikasikan seberapa optimis pelaku sektor bisnis terhadap kondisi perekonomian ke depannya. Selain PMI, sektor lain yang mendorong perekonomian Indonesia ke tren positif adalah kinerja ekspor dan impor yang membaik dan peningkatan indeks keyakinan konsumen atau IKK. Sri Mulyani menjelaskan bahwa indeks penjualan retail mengalami peningkatan secara year on year atau dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 10% pada penjualan mobil,
3,3% pada konsumsi listrik, dan Google Mobility yang meningkat sebesar 5% dari bulan Februari. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa investasi diperkirakan mengalami perbaikan, dilihat dari konsumsi semen yang mengalami peningkatan 11,4% secara year on year atau dibandingkan secara tahun ke tahun. Melalui data-data di atas menjelaskan bahwa sektor perekonomian di Indonesia mengalami perbaikan dan merupakan sebuah kabar baik bagi kita warga negara Indonesia. Kita perlu mengetahui bahwa perekonomian sebuah negara menggambarkan seberapa sejahtera warga negara tersebut. Karena perekonomian menggambarkan bagaimana masyarakat dalam sebuah negara dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Jika perekonomian Indonesia terus mengalami penurunan, maka akan timbul kemiskinan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pembangunan negara akan menjadi terhambat sehingga infrastruktur dan fasilitas umum lain tidak terawat dan tertinggal dari negara lain yang telah maju fasilitasnya. Dengan adanya kabar pertumbuhan perekonomian Indonesia di bulan Maret ini merupakan sebuah angin segar bagi kita warga negara Indonesia, karena merupakan sebuah peranan penting bagi warga negara Indonesia agar terlibat dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena sektor ini sangat memengaruhi kesejahteraan warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidup. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia dalam membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Yang paling penting ialah meningkatkan kualitas diri sendiri terlebih dahulu agar SDM di Indonesia mengalami kualitas yang baik, karena SDM merupakan sebuah aset penting bagi negara. Selain itu, kita juga dapat berperan dalam investasi di pasar modal, karena dalam menanamkan modal, maka pembangunan ekonomi nasional juga akan terbantu dan kita juga dapat menguntungkan diri sendiri melalui return yang diberikan. Hal yang paling simpel untuk membantu meningkatkan perekonomian namun sangat sulit dilakukan oleh warga Indonesia adalah menjaga sarana dan prasarana umum negara. Dengan menjaga sarana dan prasarana negara, maka kita juga turut membantu negara dalam meminimalisir pengeluaran negara. Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ikut serta dalam berperan membangun kembali perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk dengan adanya pandemi COVID-19. Perlu diingat, untuk mengubah suatu hal besar harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Maka itu marilah kita tingkatkan kesadaran diri sendiri dalam menjalani kewajiban kewarganegaraan terkait pembangunan perekonomian Indonesia. Melalui pidato yang saya sampaikan kali ini, maka sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus turut berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga perekonomian di Indonesia kembali pulih dan dapat kembali dalam keadaan normal seperti sebelum pada masa pandemi COVID-19 ini, atau bahkan mengalami peningkatan, sehingga kita sebagai warga negara mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Sekian pidato yang ingin saya sampaikan. Jika ada salah penyampaian kata yang tidak berkenan di hati Miss Christina dan teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk mendengarkan pidato saya. Tuhan memberkati.